Apa kabar saudara yang dikasih Tuhan? Kita ketemu lagi dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Nah, kalau beberapa minggu lalu Anda mungkin ingat saya ada di sebuah jemaat yang merupakan jemaat tempat saya bersekolah minggu dulu. Saya masih kecil di GKI Layur. Sekarang saya ada di satu gereja di daerah Jakarta Barat. Dan ini satu jemaat GKI yang sangat khusus buat saya. Kenapa? Karena ini adalah jemaat asal saya bisa bilang begitu. Maksudnya saya menghabiskan cukup banyak tahun dalam persekutuan, dalam pelayanan di gereja ini, yaitu di DKI Perumahan Citra 1. Nah, bahkan saya berani katakan, kenapa saya bisa jadi pendeta gitu ya. Ada teman yang memang dari kecil cita-citanya ingin jadi pendeta. Saya sama sekali nggak pernah punya cita-cita jadi pendeta. Bahkan sampai hari ini pun jadi pendeta itu bukan cita-cita saya. Atau ada yang mungkin merasa mimpi ya mendapat satu wangsit dari Tuhan, kamu mesti jadi hamba Tuhan. Saya sama sekali nggak pernah, saudara. Kalau ditanya kenapa Anda mau jadi masuk sekolah teologi lalu jadi akhirnya menjadi seorang pendeta, maka jawaban saya sederhana, gara-gara gereja ini, jemaat ini. Apa ceritanya, saudara? Jadi dulu saya ya adalah jemaat gereja ini, sekolah minggu sebentar, lalu menjadi jemaat remaja, dan saya mulai aktif dalam berbagai pelayanan remaja. Dan di jemaat ini saya seperti menemukan sebuah dunia yang baru dan menarik, di mana saya seperti terhisap di dalamnya. Bersama teman-teman saya melayani, mulai dari remaja tentu yang ngurusin hal-hal poster, sama sekali tidak ada hal yang berkaitan dengan, kayaknya nggak ada kaitannya gitu mas studi teologi ya, poster dan sebagainya. Lalu kemudian saya jadi ketua remaja, lalu saya mulai diajak terlibat dalam panitia waktu itu ya, dan urusannya tuh urusan dekor lah ya, bikin hiasan di Natal atau Pasca, urusan lighting, lampu, sound system yang sebenarnya saya tidak terlalu menguasai, tetapi karena ada teman-teman yang cukup paham dan mereka dekat dengan saya yang biasanya dipasang sebagai koordinator dan mereka otomatis akan ikut. Nah yang menarik adalah saudara, pada waktu itu saya mulai dari pelayanan seperti itu, lalu ketika mulai menempuh studi teologi baru mulai saya diajak terlibat dalam penyusunan acara, liturgi, mengkonsep satu perayaan. Saya bisa bereksperimen dengan ide-ide yang saya dapatkan di sekolah teologi di jemaat ini dulu. Nah yang menarik adalah yang saya rasakan pada waktu itu, gereja ini, para majelis jemaatnya sangat memberi ruang yang besar kepada kami yang masih muda untuk melayani. Padahal yang kami lakukan itu tidak selalu benar ya, tidak selalu beres tuh. Misalnya sekali waktu pernah saya dan teman-teman dipercaya mengurus lighting untuk acara Paskah ya, Paskah subuh dengan budget yang nggak terlalu banyak. Kami punya mimpi kegedean terlalu besar, mau bikin ini. Kami beli lampu ya, kami buat tower lampu yang cukup banyak lampunya. Kami dengan bodohnya tidak berpikir bahwa budget yang tersisa tidak cukup untuk membeli kabel yang dayanya kuat. Akhirnya kami beli kabel seadanya, sehingga ketika lampu itu dicoba, dan celakanya kami ini semua juga punya kebiasaan kerjanya itu sistemnya SKS, saudara, sistem kebut semalam atau kebut sekejap ya, mepet baru kerja. Ketika kira-kira pasca subuh itu dulu jam 5 pagi, jam 3 baru kelar itu, lampu baru selesai, dan kami coba tidak berapa lama terjadi korsleting dan membuat kabel itu sebagian terbakar dan ruang ibadah ini dipenuhi asap. Untung tidak kebakaran. Dan akhirnya hanya satu tower lampu yang bekerja dari 2. Dan anggota jemaat yang datang kira-kira pukul 4, ketika mereka masuk mereka katakan, wah hebat ya, ada efek asapnya di pagi hari ini. Tapi kok baunya bau sangit? Itu bukan efek asap, itu memang asap kabel yang terbakar karena kesalahan kami. Dan masih banyak lagi kesalahan lainnya. Ya, tapi tetap kami diminta terus melakukan hal-hal tersebut. Entah mungkin nggak ada orang, atau positifnya yang saya
pahami adalah memang majelis mau memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada orang-orang muda, anak-anak pemuda untuk melayani. Dan itu yang kemudian pada akhirnya membentuk saya, dorong saya untuk mengambil keputusan menempuh studi teologi dan membaktikan hidup dalam pelayanan di gereja sepenuhnya. Saudara-saudara, kita sering mengeluhkan gereja kita di mana orang muda ya. Barangkali karena kita tidak memberi ruang yang cukup. Artinya memang kita buatkan kebaktian pemuda, tapi kita tidak mengajak mereka menjadi bagian utuh dari gereja. Kita selalu katakan kalian adalah masa depan. Padahal mereka harusnya juga masa kini dari gereja. Memberi ruang yang cukup, memberi kesempatan untuk melayani seluas-luasnya, dan termasuk memberi kesempatan untuk melakukan kesalahan. Tidak ketika ada salah dikit lalu langsung dikritik habis-habisan. Sampai akhirnya mungkin orang menjadi terluka dan patah semangat. Kesalahan adalah cara yang sangat baik untuk belajar. Dan itu yang sudah kami pelajari, yang saya dan teman-teman saya pelajari selama kami melayani di sini. Dan hasilnya ya beberapa teman saya biarpun tidak jadi pendeta, tapi mereka kemudian banyak juga terlibat dalam pelayanan sampai mereka sudah dewasa dan berkeluarga. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita buka ruang seluas-luasnya dalam gereja kita untuk para pemuda, untuk remaja, untuk anak-anak, untuk para lansia siapapun. Bukan cuma sekedar datang, di cater, diberi kegiatan, diberi acara ibadah, tapi supaya mereka terlibat dalam merancang, dalam melakukan. Karena pelayanan gereja ini adalah pelayanan semua orang. Gereja ini adalah milik Tuhan. Dan kita semua adalah para pelayannya. Siapapun itu. Bukan hanya para pendeta, penatua, atau bahkan anggota badan pelayanan. Tapi semua orang di dalam gereja. Siapapun dia, bagaimanapun keadaannya, besar, kecil, tua, muda. Kita semua dipanggil untuk melayani. Kiranya ini mendorong kita semua untuk boleh mengambil bagian dalam setiap hal yang Tuhan percayakan. Selamat malam, Tuhan beserta selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk segala berkat anugerah yang Kau berikan kepada kami, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, tapi juga tentunya sebagai gereja. Kami bersyukur untuk gerejamu yang berjalan bersama di tengah berbagai tantangan dunia, yang tetap menjalankan tugas dan panggilannya sebagai saksi-saksi Kristus, membawa berita damai sejahtera dan menyatakan anugerah Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Karena itu kami bersyukur untuk persidangan Majelis Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Barat yang baru saja berlangsung pada hari Sabtu kemarin. Kami bersyukur untuk para pemimpin yang sudah terpilih. Biarlah mereka boleh menjalankan tugas panggilan yang dipercayakan dengan penuh kesungguhan, dengan penuh sukacita, dan pada akhirnya boleh membawa kebaikan untuk bukan hanya GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, tetapi tentunya bagi dunia tempat di mana gereja ada. Kami mau bersyukur untuk semua yang sudah berlangsung. Kami percaya Tuhan akan memampukan para pemimpin tersebut dalam melakukan tugasnya. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan juga yang menyertai para pemimpin kami, sehingga mereka boleh sungguh menempatkan kepentingan bangsa, kepentingan bersama sebagai yang terpenting yang harus dikerjakan. Kami berdoa untuk kami semua bangsa Indonesia, beri hikmat agar kami boleh melakukan setiap bagian kami dengan penuh sukacita dan tanggung jawab. Kami mau berdoa juga untuk setiap orang, setiap keluarga dalam pergumulan mereka. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai, baik itu pergumulan dalam masalah ekonomi, dalam pekerjaan, ataupun pergumulan dalam hal kesehatan, ataupun pergumulan dalam hal relasi di antara anggota keluarga. Dalam semuanya, kami percaya Tuhan akan hadir dan menguatkan selalu. Kami menyerahkan diri kami dalam istirahat kami malam hari ini hanya dalam tangan kasih Tuhan, hanya dalam satu nama saja, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Kepala Gereja yang kami muliakan selalu. Amin.